Hari ini kita akan masuk ke transaksi soal tambahan. Teman-teman bisa buka modulnya di halaman 34. Sebelum masuk ke transaksinya, teman-teman bisa memperhatikan di informasi tambahan poin ke-7. Di sini tertulis, transaksi tanpa keterangan maka menggunakan kas di tangan. Namun, jika transaksi pengeluaran kurang dari 300.000, maka menggunakan kas kecil dengan metode invest fund. Nah, sebelum itu saya akan ngejelasin si kas kecil. Jadi, kas kecil ini tuh ada dua metode. Dia itu ada invest fund sama fluctuating fund. Bedanya apa? Kalau di invest fund, transaksinya itu no entry. Jadi misalkan ada beban, misalkan kita kayak mengeluarkan beban iklan atau apa, itu dia no entry. Tapi kalau fluctuating fund itu dicatat, debitnya beban, kreditnya itu kas kecil. Nah, sedangkan untuk nanti misalkan kan setelah dipakai nih si kas kecilnya, berarti kita harus melakukan pengisian dong. Nah, pengisiannya itu untuk invest fund, dia itu debitnya beban, kreditnya itu kas atau bank. Jadi setiap beban-beban yang terjadi itu kan awalnya nggak kita catat tuh, no entry. Nah, nanti akan kita catat ketika kita melakukan pengisian. Sedangkan fluctuating fund itu kita langsung melakukan pengisian aja. Misalkan ditentukan nominalnya nih, kita mengisi kas kecil sebesar sekian. Nah, langsung debitnya itu kas kecil, kreditnya itu kas atau bank. Nah, itu disesuaikan dengan nominal pengisian. Untuk pembentukan kas kecil sendiri antara invest fund sama fluctuating fund itu sama. Jadi dia debitnya kas kecil, kreditnya itu kas atau bank. Tergantung dia menggunakan kas atau saldo bank dia untuk mengisi untuk pembentukan invest fund-nya itu sama fluctuating fund-nya. Nah, kalau sudah bisa kita untuk membuka file yang udah kita buat, pertama kita klik open existing company, terus kita pilih folder penyimpanan kemarin. Nah, kita klik file yang sudah kita buat kemarin, yaitu ciwi-ciwi company underscore nama underscore name. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Kita masukkan user sama passwordnya, supervisor. Nah, untuk yang muncul akun ini, kita buat akun baru. Account type-nya revenue, terus account number-nya disesuaikan dengan account type-nya. Jadi account type-nya ini nanti akan mengikuti dari default-nya si accurate. Name-nya itu bebas. Terus yang good in transit juga kita buat. Inventory itu berarti dia 1. Terus name-nya itu bebas. Unbilled good account-nya kita juga bikin new GL account. Account type-nya itu other current liability. Account number-nya disesuaikan. Terus name-nya itu bebas. Difference unbilled good itu kita klik new GL account. Cost of goods sold itu berarti account number-nya 5. Terus name-nya bebas, terus kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa lanjut. Kita klik OK. Lalu kita bisa mulai untuk memasukkan transaksi. Nah, pertama kita lihat
kita masuk ke transaksi pertama. 1 Januari 2017, melakukan jasa krembat kepada Miss Sananta Chat senilai 150.000 secara kredit. Berarti kita klik jurnal voucher, terus date-nya kita ganti 1 Januari 2017, description-nya bebas, jasa krembat, terus account number-nya piutang usaha 150.000, subsidiary ledger-nya kita isi Miss Sananta Chat, terus debit kreditnya itu kita pendapatan krembat. Kalau sudah, kita klik enter sampai debit kreditnya sama, terus kita bisa klik save and new. Terus lanjut ke transaksi berikutnya. 2 Januari, menerima uang tunai atas jasa facial senilai 250.000 dan sauna 470.000 kepada Pun yang akan dikerjakan 7 hari kemudian. Jurnalnya itu 2 Januari 2017. Description-nya pendapatan di muka. Terus tadi kan kita nerima kas nih, kas di tangan senilai 720.000, 250.000 ditambah 470.000. Terus kreditnya itu kita nerima pendapatan diterima di muka, kreditnya sama 720.000. Kalau sudah, pastiin debit sama kreditnya itu sama 720.000, baru kita klik save and new. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 4 Januari, membayar iklan untuk 3 bulan senilai 732.000 secara tunai, namun perusahaan mencatatnya sebagai beban. Berarti jurnalnya itu 4 Januari 2017, description-nya beban iklan, terus debitnya itu beban iklan. Nah, kalau nggak ada, kita bisa klik new account. Account type-nya itu kita ganti expense. Terus account number-nya itu 6, kepalanya 6. Terus name-nya itu beban iklan. Kalau sudah, kita klik OK. Terus debitnya itu kita isi 732.000. Kalau sudah, kreditnya kita isi kas di tangan 732.000. Kenapa pakai kas di tangan? Karena pengeluaran dia itu lebih dari 300.000. Kalau kurang dari 300.000, baru kita pakai kas kecil yang invest fund. Nah, kalau debit kreditnya udah sama, berarti kita bisa klik save and new. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 5 Januari, melunasi utang kepada Haji Won sebanyak 3/14 dari saldo Song Joong Ki melalui Bank Aku Suka. Berarti saldonya Haji Won itu pelunasannya 3/14 dari si Song Joong Ki. Nah, 3/14 dikali 37.417.700. Dapat hasilnya itu 8.018.079 rupiah. Nah, ini berarti kita jurnal nih. Date-nya tanggal 5 Januari 2017, description-nya itu bayar hutang, debitnya utang usaha, nilainya 8.018.079. Subsidiary ledger-nya itu Haji Won. Terus kreditnya itu Bank Aku Suka. Nah, kalau sudah debit kredit sesama, kita bisa klik save and new. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 6 Januari,
Tim Canok melunasi utangnya sebanyak 2/7 dari utang yang dibayarkan kepada Haji Won tertanggal 5 Januari. Nah, berarti perhitungannya itu dua per 5 dikali dengan si Haji Won 2/7 dikali sama utangnya Haji Won, dapat hasilnya itu 2.290.880. Berarti tinggal kita jurnal nih. Date-nya tanggal 6 Januari 2017, description-nya terima pelunasan piutang, terus debitnya itu kas di tangan. Nah, debitnya itu senilai 2.290.880, terus kreditnya itu piutang usaha. Terus kita pilih yang tim Canok. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa klik Save and New. Terus lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, di tanggal 7 Januari, perlengkapan salon tersisa 3/5 dari yang tersedia sebelumnya. Maka Ciwi-Ciwiko membeli kembali dari vendor Kim So-eun sebanyak 320.000 secara kredit yang akan dilunasi lusa. Nah, karena tadi kan dia bilang perlengkapan salon tersisa 3/5 dari yang tersedia sebelumnya, berarti kita akan mengakui si beban perlengkapan. Nah, cara nyarinya berarti angka yang kita jurnal untuk beban perlengkapannya itu perlengkapan salon per tanggal 7 Januari itu kan dia tersisa 3/5, berarti yang kepake itu 2/5 kan, dikali sama 356.100. Nah, 356.100 itu saldo perlengkapan pas awal kita isi chart of account. Dapat hasilnya itu 142.440. Nah, baru kita jurnal nih. Untuk date-nya itu tanggal 7 Januari 2017, description-nya beban perlengkapan. Terus di debitnya itu beban perlengkapan salon senilai 142.440. Terus kreditnya kita cari perlengkapan salon dengan kredit yang sama 142.440. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Save and New dan lanjut di transaksi berikutnya. Nah, setelah mengakui bebannya itu 2/5, terus kan dia bilang dia itu beli perlengkapan ke Kim So-eun sebanyak 320.000 secara kredit yang akan dilunasi lusa. Nah, berarti kita bisa jurnal itu tanggal 7 Januari 2017, description-nya itu beli perlengkapan, debitnya itu perlengkapan salon senilai 320.000, terus kreditnya itu utang usaha dengan 320.000 saldonya. Terus subsidiary ledger-nya jangan lupa kita pilih yang Kim So-eun. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa klik Save and New, terus lanjut ke transaksi berikut. Nah, di transaksi tanggal 8 menerima pembayaran atas jasa krimbat Miss Sanantacat beserta pelunasan 3/5 dari hutangnya melalui Bank Big Book. Nah, berarti cara ngitungnya itu dia 3/5 dikali dengan saldo Sanantacat 8.025.000 ditambah sama 150.000 krembat tanggal 1.
dapat hasilnya itu 4.965.000. Nah, ini yang kita jurnal. Berarti jurnalnya itu date-nya tanggal 8 Januari 2017, description-nya pelunasan piutang, debitnya itu Bank Big Book senilai 4.965.000, terus kreditnya piutang usaha 4.965.000. Subsidiary ledger-nya itu si Sananta Cat. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Save and New. Lalu, di transaksi selanjutnya, itu tanggal 9 Januari, membayar tukang untuk pemasangan 2 bohlam ruangan, karena sudah tidak bisa menyala senilai 115.000 tunai. Nah, karena ini dia itu pasang bohlam nilainya cuma 115.000, kurang dari 300.000, berarti kan dia pakai kas kecil. Tapi karena tadi kita pakai metode invest fund, maka kita tidak perlu mencatat expense di tanggal 9 Januari. Jadi 9 Januari ini no entry. Tapi kita lihat di tanggal 2 Januari, dia itu menyelesaikan Punpun, kerjaannya ke Punpun itu 7 hari kemudian. Berarti dari 2 Januari 7 hari kemudiannya itu 9 Januari. Berarti kita harus mencatat pendapatan atas facial sama sauna. Terus sama di tanggal 7 Januari kita beli perlengkapan dan kita harus bayar ke Kim So Eun. Nah, berarti kita mulai dari yang pendapatan atas facial dan sauna dari tanggal 2 Januari. Nah, untuk ini jurnalnya berarti 9 Januari 2017, description-nya itu penyelesaian jasa, debitnya itu pendapatan diterima di muka senilai 720.000, terus kreditnya pendapatan facial 250.000 sama pendapatan sauna 470.000. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Save and New. Terus tanggal 9 Januari 2017 lagi untuk bayar peralatan ke Kim So Eun. Nah, kita lihat nih tadi di tanggal 7 Januari sebanyak 320.000. Berarti ini karena nggak ada keterangannya, nanti kita anggap dia dari cash. Berarti utang usaha IDR 320.000, subsidiary ledger-nya pilih Kim So Eun. Nah, terus kas debitnya itu kas di tangan senilai 320.000. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Save and New dan lanjut di transaksi. Lanjut ke 12 Januari, melakukan jasa manicure, pedicure, facial, dan cukur rambut kepada Natasha senilai 453.000. Manicure 150.000, facial 235.000 secara tunai. Nah, jurnalnya berarti 12 Januari 2017, description-nya pendapatan, terus debitnya itu kas di tangan 453.000, lalu pendapatan manicure di kredit 150.000, pendapatan facial di kredit 235.000, dan pendapatan cukur rambut itu sisanya berarti 68.000. Nah, kalau sudah sama, debit sama kreditnya sama, berarti kita bisa klik Save and New. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Kita lanjut di tanggal 13 Januari, membayar tukang untuk perbaikan keran senilai 75.000. Nah, berarti ini kita no entry karena pengeluarannya di bawah 300.000. Lanjut ke tanggal 15 Januari. Nikachmas
menarik tunai uang dari bank Aku Suka untuk belanja kebutuhan rumah tangganya senilai 2.500.000. Berarti jurnalnya itu 15 Januari itu description-nya Prive Nikachmas. Terus debitnya itu Prive 2.500.000. Nah, kreditnya itu Bank Aku Suka. Debit kreditnya sudah sama, berarti kita bisa klik Save and New. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 16 Januari, perusahaan membayar utangnya kepada Kim Robin atas pembelian kredit yang telah dilakukan bulan lalu senilai 22.950.000 melalui Bank Big Book. Berarti jurnalnya itu 16 Januari 2017. Description-nya bayar hutang. Debitnya itu kita masukin utang usaha senilai 22.950.000. Subsidiary ledger-nya itu kita isi Kim Robin. Kalau sudah, kreditnya itu kita isi Bank Big Book. Kalau debit kreditnya sudah sama, berarti kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya. Di transaksi selanjutnya itu tanggal 18 Januari. Dia bilang membayar listrik, air dan telepon senilai 280.000. Nah, karena dia itu di bawah 300.000, berarti masuknya itu no entry. Lanjut ke transaksi 19 Januari. Menerima order smoothing rambut dari Punpun sebesar 350.000 dan menerima uang muka 37%. Berarti uang muka 37% dari Punpun. Itu berarti 37% dikali dengan 350.000 dapat 129.500. Berarti kita jurnal. Tanggalnya 19 Januari 2017. Description-nya terima uang muka. Debitnya itu kas di tangan senilai 129.500. Kreditnya itu pendapatan diterima di muka 129.500. Nah, kalau sudah debit kredit sama, kita klik Save and New. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 23 Januari telah diselesaikan order smoothing rambut Punpun dan Punpun membayar sisanya. Berarti jurnalnya itu tanggal 23 Januari 2017. Description-nya itu penyelesaian jasa. Berarti pertama itu kita terima kas di tangan sama piutang usaha. Nah, piutang usahanya tadi kan 129.500 tuh. Nah, subsidiary ledger-nya kita pilih Punpun. Terus kreditnya itu pendapatan smoothing
itu nilainya 350.000. Nah, kita lihat nih, kan kreditnya 350.000 tuh, terus debitnya itu 129.000. Nah, kita kurangin nih, 350.000 dikurang 129.500, dapat hasilnya itu 220.500. Nah, kalau sudah sama debit kreditnya, berarti kita bisa klik save and new. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 24 Januari, membeli peralatan baru pada Kim So-eun 4.705.000 untuk mempercepat pelayanan kepada pelanggan senilai dengan umur manfaat 3 tahun dan disusutkan menggunakan angka tahun. Perusahaan membayar 15% bulan depan. Nah, jurnalnya berarti tanggal 24 Januari 2017, description-nya beli peralatan, debitnya peralatan 4.705.000, terus kreditnya itu hutang usaha senilai 4.705.000, subsidiary ledger-nya itu kita pilih yang Kim So-eun. Nah, kalau sudah debit kreditnya sama, berarti kita bisa klik save and new. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 25 Januari mengisi kas kecil. Nah, jurnalnya tanggal 25 Januari 2017 itu description-nya isi kas kecil. Nah, di debitnya itu kita masukkan beban usaha lain. Nah, beban usaha lain ini terdiri dari tanggal 9 Januari pada saat mengganti bohlam itu senilai 115.000, sama tanggal 13 Januari itu mengganti keran 75.000. Berarti 115.000 ditambah 75.000 itu totalnya 190.000. Terus satu lagi itu ada beban utilitas. Debitnya itu 280.000. Nah, kreditnya itu kita isi kas di tangan senilai 470.000. Nah, jadi untuk invest fund kas kecil, beban-beban yang terjadi itu kita catat pada saat kita mengisi kas kecil. Nah, karena debit sama kreditnya sama 470.000, berarti kita bisa klik save and new. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 27 Januari membayar gaji karyawan 8.250.000 melalui kas di tangan. Nah, jurnalnya berarti 27 Januari itu description-nya bayar gaji, debitnya itu beban gaji senilai 8.250.000, terus kreditnya itu kas di tangan. Kalau sudah, kita klik save and new. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 28 Januari membayar bunga bank beserta utang bunga tahun lalu melalui Bank Aku Suka. Nah, 28 Januari 2017 kita bayar hutang bunga, description-nya. Terus di debit itu kita isi utang bunga. Nah, nilainya itu kita lihat dari chart of account si utang bunga. Kita lihat nih, 1.564.504, 1.564.504,
Terus debitnya itu kita isi beban bunga. Nah, kalau beban bunga belum ada, berarti kita klik new account, kita pilih other expense. Untuk nomor akunnya itu kita ganti 9, terus name-nya itu beban bunga. Kalau sudah, kita klik OK. Terus nilainya itu juga sama, 1.564.504. Terus ini kita lihat, kita bayarnya di Bank Aku Suka, berarti kreditnya Bank Aku Suka senilai 3.129.008. Nah, kalau sudah sama debit kreditnya, berarti kita bisa klik save and new. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 30 Januari, melunasi utang kepada Lee Seung-gi sebesar 9.800.000 melalui Bank Big Book. Berarti 30 Januari bayar hutang, account name-nya itu kita isi utang usaha, date-nya kita masukin 30 Januari 2017, description-nya bayar hutang, terus debitnya utang usaha 9.800.000, terus subsidiary ledger-nya kita pilih Lee Seung-gi, terus kreditnya kita isi Bank Big Book 9.800.000. Nah, kalau sudah sama berarti kita bisa klik save and new. Nah, kalau jurnalnya sudah semua, jurnal umumnya, kita lanjut ke adjustment. Di adjustment pertama, hitung penyusutan aset tetap yang dimiliki Ciwi-Ciwi Co. Oke, kita hitung dulu nih penyusutannya. Nah, penyusutannya ini kita harus lihat ada berapa aset yang kita punya. Kita punya aset itu ada 6. Pertama bangunan, kendaraan mobil, kendaraan motor, peralatan. Terus peralatan kedua itu dimana kita beli pas transaksi tanggal 24 Januari yang kita hutang ke Kim So Eun, terus sama tanah. Nah, habis itu bangunan itu ada aset, ada kosnya itu 78.306.000, dibelinya tanggal 25 Oktober, sama metodenya straight line, umur manfaatnya 12 tahun, residualnya 546.000. Nah, berarti untuk depresiasinya pertama kita menghitung cost dikurangi residual dibagi useful life. Nah, berarti untuk yang per tahun itu kita dapat 6.480.000 dari 78.306.000 kosnya dikurang sama residualnya dibagi sama umur manfaat. Dapat hasilnya itu 6.480.000 per tahun. Nah, karena kita carinya per bulan, berarti kita bagi 12 lagi. 6.480.000 dibagi 12 itu hasilnya 540.000. Lanjut ke kendaraan mobil. Nah, kendaraan mobil itu kosnya kan 270.960.000. Belinya 10 Desember 2016. Metodenya itu double declining. Umur manfaatnya 5 tahun. Residualnya 60.000 sama akumulasi penyusutan yang sudah dihitung itu 9.032.000. Nah, karena dia metodenya double declining, berarti yang pertama kita hitung dulu nih rate-nya. Rate-nya itu dari 2 dibagi umur manfaat dikali 100%. Dapat hasilnya itu 40% atau 0,4. Nah, baru untuk penyusutannya kita hitungnya sama dengan rate yang udah kita hitung 0,4 dikali costnya itu 270.960.000 dikurang akumulasi penyusutan 9.032.000. Nanti dapat hasilnya itu 8.730.933.
Nah, untuk double declining, kalau misalkan ada data residual seperti ini, itu nggak usah kalian anggap, jadi residualnya ini diabaiin aja. Terus lanjut ke motor. Nah, karena dia itu double declining dengan cost 12.786.600, residualnya 28.500, umur manfaatnya 5 tahun, sama akun penyusutannya itu 426.020, maka kita ngitung lagi sama kayak tadi caranya. Kita hitung rate-nya dulu, 2 dibagi umur manfaat dikali 100%, dapat hasilnya 0,4, baru kita kali ini rate dikali cost dikurang accumulated depreciation, dapat hasilnya itu 411.819. Terus untuk peralatan pertama itu 10.440.000 kosnya, tanggal belinya 27 November 2016, metodenya straight line, umur manfaatnya 6 tahun. Berarti untuk nyari per tahunnya itu kan kita cost dikurang residual value dibagi useful life-nya, berarti 10.440.000 dikurang residualnya nggak ada, 0, berarti dibagi sama umur manfaatnya 6 tahun, dapat hasilnya itu 1.740.000. Nah, karena yang kita perlukan itu data penyusutan per bulan, berarti 1.740.000 ini kita bagi sama 12, dapat hasilnya itu 145.000. Nah, sekarang kita bisa jurnal. Berarti kita klik ke jurnal voucher. Abis itu date-nya itu 31 Januari 2017. Description-nya adjustment 1. Terus debitnya kita isi sama beban penyusutan bangunan. Itu debitnya 540.000 sama kayak yang kita hitung tadi. Habis itu kita beban penyusutan kendaraan mobil, debitnya itu 8.730.933. Terus beban penyusutan motor 411.819. Terus beban penyusutan peralatan itu 145.000, sama kreditnya kita masukin akumulasi penyusutan. Nah, angkanya itu disesuaikan sama beban penyusutannya tiap masing-masing akun. Nah, kalau sudah sama debit sama kreditnya, berarti kita bisa klik save and close, save and new. Terus kita lanjut lagi ke adjustment berikutnya. Nah, di adjustment berikutnya itu ada pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan dari Bank Akusuka adalah 960.000 dengan biaya administrasi 75.000 dan pajak bunga itu 6%. Nah, kita buka Excel-nya nih untuk perhitungannya. Nah, perhitungannya itu pendapatan bunga banknya itu kan 960.000. Terus tadi dia bilang biaya administrasi itu 75.000. Nah, pajak bunga itu 6% dari pendapatan bunganya. Jadi 6% dikali sama 960.000 pendapatan bunganya, dapat hasilnya itu 57.600. Nah, bunga setelah dikurang pajak sama administrasi itu dapatnya 827.400. Nah, ini kita jurnal.
Oke, date-nya kita ganti 31 Januari 2017. Deskripsinya adjustment 2. Terus ininya itu debitnya itu Bank Aku Suka. Debitnya itu 827.400 sesuai sama pendapatan bunga yang udah dikurangin pajak sama biaya bunga, biaya administrasi. Nah, terus ini biaya administrasinya 75.000 di debit. Lalu debit lagi itu pajak bunga bank. Nah, pajak bunga banknya itu senilai 57.600 di debit. Baru kreditnya kita masukin pendapatan bunga, dapat 960.000. Terus kita klik save and new. Lanjut ke transaksi berikutnya. Pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan dari Bank Big Book adalah 770.000 dengan biaya administrasi 4% dari pajak bunga bank, di mana pajak bunga bank itu 9,1%. Nah, perhitungan Excel-nya berarti kan pendapatan bunga Bank Big Book itu 770.000. Terus ada biaya administrasi sebesar 4% dari pajak bunga, di mana pajak bunganya itu 9,1% dari pendapatan bunga bank. Nah, pajak bunganya itu 9,1% kan, berarti 9,1% dikali pendapatan bunga Bank Big Book 770.000, dapat hasilnya itu 70.070 rupiah. Terus biaya administrasi kan dia bilang 4% dari pajak bunga, berarti 4% dikali sama 70.070, dapat hasilnya itu 2.803. Nah, bunga setelah pajak dan admin itu 697.127. Nah, angka ini nanti akan kita debit ke Bank Big Book. Jadi, jurnalnya 31 Januari 2017, deskripsinya adjustment 3, debitnya Bank Big Book, nilainya itu 697.127. Terus debitnya lagi biaya administrasinya 2.803. Terus pajak bunganya itu 70.070 rupiah. Terus pendapatan bunganya itu 770.000. Nah, kalau udah sama berarti kita bisa klik save and new. Terus lanjut ke transaksi berikutnya, hitung sewa iklan dan asuransi yang jatuh tempo. Nah, untuk perhitungannya, si beban iklan itu kan dia itu nilainya itu 732.000 iklannya, iklan dibayar di mukanya untuk selama 3 bulan kan. Nah, untuk sebulannya berarti bebannya itu 732.000 dibagi 3 bulan, dapat hasilnya itu 244.000. Nah, karena kita tadi itu mencatatnya dengan pendekatan beban, dimana dia mengakui bebannya dulu, jadi beban semuanya, berarti yang kita catat nanti di jurnal itu yang tersisanya. Nah, berarti cara ngitungnya 732.000 dikurang beban sebulan tadi 244.000, dapat hasilnya ini 488.000. Ini yang kita catat untuk di penjurnalannya. Nah, lalu untuk beban sewa itu dapatnya 146.500.
Dapatnya itu dari 6.739.000 yang ada di chart of account, sewa dibayar di muka, dibagi dengan 46. Nah, 46 ini dapat dari kan dia itu sewa dibayar di mukanya itu selama 4 tahun. Dimulai dari bulan November 2016. Berarti dari November 16 ke bulan per tanggal 1 Januari 2017 itu dia udah 2 bulan, berarti November sama Desember. Berarti kan sisanya itu 46 bulan tuh, dari 48 bulan jadi 46 bulan, makanya kita bagi sama 46 bulan. Dapatnya hasilnya itu 146.500. Nah, asuransi itu juga sama. Jadi dia dari saldo 2.300.000 per 46. Dapat hasilnya itu 50.000 untuk beban bulan Januarinya. Nah, jadi angka yang di chart of account untuk sewa dibayar di muka sama asuransi dibayar di muka itu setelah kita bebanin di beban sebelumnya. Jadi misalkan dari dia itu dari masa berlakunya berapa tahun, terus udah berjalan berapa tahun atau berapa bulan. Nah, itu saldo yang ada di chart of account untuk sewa dibayar di muka sama asuransi dibayar di muka. Nah, berarti ini bisa kita jurnal nih. Date tanggal 31 Januari 2017. Description-nya adjustment 3. Ini beban iklan. Berarti debitnya iklan dibayar di muka. Nah, karena kita belum nyatet, berarti kita bikin new account. Account type-nya itu other current asset. Numbernya itu 1. Name-nya itu iklan dibayar di muka. Terus kita klik OK. Nah, ini sebesar 488.000. Terus kreditnya itu beban iklan. Nah, kalau udah kita klik save and new. Lanjut tanggal 31 Januari 2017 ngasih adjustment 3 beban sewa. Nah, debitnya itu beban sewa. Nah, nilainya itu 146.500. Terus kreditnya itu sewa dibayar di muka 146.500. Nah, kalau udah kita klik save and new. Terus 31 Januari 2017 description-nya adjustment 3 asuransi. Berarti ini beban asuransi. Debitnya itu 50.000. Terus kreditnya itu asuransi dibayar di muka 50.000. Nah, kalau sudah debit sama kredit sama, kita bisa klik save and new. Terus lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi terakhir adjustment 5. Perlengkapan salon yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir bulan adalah 250.000. Akhir bulan itu perlengkapannya 250.000. Nah, perlengkapan salon ini kita bisa lihat di chart of account, di general ledger,
chart of account, terus kita cari si perlengkapan salon. Saldo terakhirnya itu 533.660. Terus tadi dia bilang itu tersisa 250.000. Berarti bisa kita jurnal nih. 31 Januari 2017. Description-nya adjustment 5. Perlengkapan. Nah, debitnya itu beban perlengkapan. Nah, angkanya itu berarti 533.660 dikurang sama 250.000. Nah, berarti dapat hasilnya itu 283.660. Berarti debitnya 283.660. Terus kreditnya berarti perlengkapan salon senilai 283.660. Nah, kalau sudah, kita bisa klik save and close. Nah, ini kita refresh nih si chart of account-nya. Nah, dia akan keganti perlengkapan salon akhirnya itu 250.000 saldonya. Terus kita close. Kita coba buka financial statement. Nah, untuk si ini profit and loss-nya kita klik yang standar. Terus formnya tanggal 1 Januari 17, itunya itu 31 Januari 17. Terus kita klik OK. Nah, muncul nih dari operating revenue-nya, pendapatan facial sampai cukur rambut. Habis itu ada operating expense dari beban gaji karyawan sampai beban iklan. Terus sampai terakhirnya itu kita dapat net profit loss atau before tax atau after tax. Nah, angkanya kayak gini. Nah, untuk materi soal tambahan ciwi-ciwi company sudah selesai. Kurang lebihnya terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf kalau misalkan ada salah. Untuk teman-teman yang masih bingung atau yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan aja ke kita. Nah, kalau sudah berarti bisa di close accurate-nya. Berarti teman-teman klik file, terus pilih exit, close data yes, backup-nya yes, terus tunggu sampai accurate-nya selesai.